Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat setia Kristus dimanapun berada. Selamat bersua kembali dalam acara persekutuan doa pagi hari ini. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Biarlah dalam situasi apapun juga kita senantiasa dapat bersyukur dan memuliakan nama Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaannya yang tak pernah berkesudahan. Mengawali ibadah doa pagi hari ini, marilah kita heningkan hati jiwa pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Terima kasih manakala kami boleh mendapatkan kesempatan yang indah ini untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, untuk berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga untuk bersama-sama belajar mengenal Dikau lebih dalam dan lebih dekat lagi melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama. Bimbinglah diri kami yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini, yang dipercaya untuk menyampaikan firman-Mu, agar dalam menyampaikannya nanti kami dapat melakukannya dengan benar dan penuh tanggung jawab. Demikian pula terangi setiap mereka yang mendengarkannya, agar mereka boleh mengerti dan memahami apa yang kami sampaikan dengan jelas. Urapi setiap kami agar kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kami mempergumulkan firman-Mu ini. Kami serahkan pula ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam penyertaan dan pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, sebelum kita lanjutkan ibadah kita bersama Saudari Edwina Setia Ningrum, marilah kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 427, bait pertama dan kedua. Ku suka menuturkan. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Renungan kita kali ini
saya beri tema Ketika Kristus Hidup di Dalamku. Nats yang mendasarinya saya ambil dari kitab Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20 yang mengatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan mempergumulkannya, serta mau melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat, sejarah sukses kehidupan seseorang bisa berbalik menjadi sejarah kehancuran bila kita memilih jalan yang salah dalam hidup kita, yaitu hidup yang sesat, jauh menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Prestasi dan semua pencapaian manusia bisa hancur seketika, dan kondisi ini semakin diperparah apabila mata rohani kita tidak mampu melihat sinar pengharapan yang menuntun dan mengarahkan kita kepada terang. Ada seorang pengusaha muda yang sangat berhasil dalam usaha pekerjaannya. Uangnya banyak, hartanya melimpah. Suatu ketika ia bertanya pada dirinya sendiri, saya telah berhasil mencapai suatu prestasi melalui usaha pekerjaan saya. Dan setelah ini, tujuan apa lagi yang hendak saya capai? Mengapa hati saya begitu hampa dan kosong? Apa yang akan saya gunakan dengan semua apa yang saya miliki? Dia mulai resah dan mengalami depresi. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Lalu dia mencari kebahagiaan dan hiburan dengan caranya sendiri. Pergi ke bar untuk mabuk-mabukan, berfoya-foya dengan banyak wanita, bermain judi, tetapi dia tidak menemukan kebahagiaan yang ia rindukan. Sebaliknya, kesedihan, kebingungan, kesepian melanda dirinya. Sampai pada suatu hari, seorang rekan bisnisnya, seorang Kristiani, mengajaknya ke sebuah acara kebaktian kebangunan rohani. Dia katakan, jika engkau mau menemukan kebahagiaan sejati, ikutlah aku. Pengusaha muda itu menerima ajakan temannya itu. Ada beberapa pembicara yang tampil dalam acara kebaktian kebangunan rohani tersebut. Salah satu dari pembicara itu bercerita dengan begitu semangat tentang Yesus Kristus dan kasih-Nya, serta karya penebusannya melalui kematiannya di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Si pengusaha muda itu begitu tersentak ketika dibacakan kitab Roma pasal 5 ayat 8 yang demikian bunyinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia merasa nats ini telah berbicara tentang dirinya dan telah menegur dia sedemikian rupa bahwa selama ini dia telah hidup dalam kegelapan, telah berdosa di hadapan Allah. Firman Tuhan ini begitu menyentuh hatinya dan dia terus mempergumulkannya dan merenungkannya sampai akhirnya pada suatu malam dia benar-benar bertobat. Dan kini kasih Tuhan sungguh-sungguh mengalir dalam hidupnya. Dia tinggalkan kebiasaan lamanya. Dia telah berubah menjadi ciptaan baru. Anugerah keselamatan telah diberikan kepadanya. Sukacita dan damai sejahtera Kristus telah diperolehnya. Kalau dulunya ia hamburkan uangnya untuk memuaskan nafsunya yang berujung kehancuran, kini ia persembahkan hidupnya dan apa yang ia miliki untuk menjadi berkat bagi sesama. Dia menjadi donatur beberapa panti asuhan, menjadi orang tua asuh, menyantuni anak-anak yatim, dan banyak hal lain yang dia lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Sahabat, kita dapat melihat melalui sejarah kehidupan pengusaha muda ini, yaitu bila mana seseorang sadar
menyesal dan mau bertobat dan berbalik dari kehidupan masa lalunya yang kelam dan buruk untuk kembali ke jalan benar, yaitu jalan Tuhan. Setiap hal yang telah dirusak oleh kejahatan, oleh kasih kuasa dan pengampunan Tuhan dapat diubahnya menjadi kebaikan. Dan inilah yang selalu ia katakan dan ia ceritakan kepada semua orang, yang menjadi semboyan hidupnya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sahabat, berbicara tentang kehidupan memang sangat unik dan menarik. Sebab melalui dan di dalam kehidupan terletak keberadaan kita. Hidup seharusnya mempunyai tujuan. Apakah tujuan hidup kita? Pada umumnya, orang cenderung mengarahkan tujuan hidupnya ke dalam, kepada, dan untuk dirinya sendiri. Melalui renungan kita kali ini, saya ajak sahabat untuk melihat dan bercermin pada kehidupan Rasul Paulus. Jika Rasul Paulus berprinsip bahwa tujuan hidupnya adalah Kristus hidup di dalam dirinya, itu karena dia telah memiliki pengalaman iman yang indah dan mendalam bersama Kristus. Kita tahu bahwa pada awalnya Paulus sangat membenci Kristus ketika dia masih bernama Saulus. Dia merasa tidak senang melihat orang tertarik mengikut Kristus, sehingga hal ini menimbulkan kebencian yang luar biasa pada pengikut Kristus. Tetapi justru ketika hatinya panas membara oleh kebencian, Kristus datang dengan sentuhan kasih-Nya. Peristiwa ini membuat Paulus mengalami transformasi, yaitu pembaruan dan perubahan dalam hidupnya. Dalam proses selanjutnya, ia menjadi hamba Tuhan yang seutuhnya dan sepenuhnya ia persembahkan hidupnya bagi Kristus. Bahkan ia berani mati bagi Kristus. Segenap pikiran, tenaga, jiwanya, dan hidupnya kini menjadi milik Kristus. Kasih Kristus telah menyelamatkan hidupnya. Allah pun telah menyentuh kita juga dengan kasih-Nya. Pengampunan, penebusan, pemeliharaan, penghiburan, pertolongannya, dan berbagai berkat yang ada dalam hidup kita merupakan wujud kasih-Nya yang nyata. Sebagai orang percaya, kita juga harus mengalami perubahan hidup yang semakin lama semakin diperbaharui dari waktu ke waktu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu dalam keadaan yang sulit sekalipun yang kita alami, itu sebenarnya merupakan bagian dari sebuah proses untuk menjadikan kita pribadi sebagai yang dikehendaki Allah. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Kristus, yang hidupnya dikendalikan oleh nafsu dan keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita benar-benar berubah menjadi manusia baru dengan Kristus hidup di dalam kita. Saat Kristus masuk ke dalam hidup kita, Dia akan merubah segalanya. Perubahan dan pembaharuan hidup memerlukan bukti yang nyata. Apa yang kita lakukan dapat dilihat orang lain, sehingga menjadi kesaksian bagi mereka. Jika kita tempatkan Kristus sebagai penguasa hidup kita, Dia akan menjadi cahaya kehidupan yang menerangi hidup kita, dan kita akan menjadi kitab terbuka yang memantulkan terang itu kepada semua orang. Kita akan menjadi kitab terbuka yang menuturkan dan menceritakan kasih Allah dan karya keselamatan yang Dia lakukan bagi manusia. Sahabat, tidak inginkah kita mempersilahkan Kristus tinggal dalam hidup kita? Marilah kita buka hati kita untuk menerima Dia. Dia akan menolong dan memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita naikkan sekarang doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Kiranya ibadah ini sungguh-sungguh
boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang telah mengikutinya. Dan pada gilirannya, biarlah kami dapat menjadi saksi Kristus yang dapat mewartakan berita Injil kepada banyak orang, khususnya mereka-mereka yang belum mengenal Dikau. Kami bersyukur bahwa dalam campur tangan Tuhan, pandemi COVID-19 semakin mereda. Dan kami pun percaya bahwa pada akhirnya wabah penyakit ini akan segera lenyap dan situasi akan menjadi normal kembali. Kami terus mendoakan para pemimpin bangsa agar mereka dimampukan untuk mengatasi berbagai persoalan dan masalah yang ada, sehingga dapat membawa dampak yang positif bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Kami juga ingin mendoakan kehidupan jemaat dalam menghadapi berbagai pergumulan mereka, agar mereka tetap mampu bersandar dan mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan pada Tuhan untuk menolong mereka. Dikau berkati kehidupan keseharian mereka, Dikau pelihara kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, dan kehidupan rohani mereka, sehingga mereka semakin teguh dalam iman, rajin beribadah, tertib berdoa, tekun membaca firman, dan selalu rindu mengikuti acara-acara gerejawi yang diselenggarakan. Akhirnya kami ingin menyerahkan kegiatan-kegiatan kami hari ini, baik aktivitas pekerjaan maupun pelayanan kami, sehingga semuanya berjalan aman, lancar, dan menjadi berkat bagi banyak orang dan dalam banyak hal. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Dipermuliakanlah kiranya nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.